selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Apa kabarnya? Baik. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan memuji Dia. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat kan? Kita punya Allah yang luar biasa kan? Tentunya iya dong. Karena kita punya Allah yang luar biasa, maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, melihat betapa Tuhan itu makin luar biasa bagi hidup kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap sekarang untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami memahami kebenaran-Mu dan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, shalom. Selamat pagi. Hari ini firman Tuhan akan kita dengarkan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Semua pasal 4 kita akan pelajari. Tokoh siapakah hari ini yang akan kita pelajari? Kalau minggu lalu kita belajar dari Otniel, maka minggu ini kita akan belajar dari Deborah dan Barak. Adik-adik, sebelum Deborah dan Barak, ada seorang hakim yang memimpin bangsa Israel. Namanya adalah Ehud. Setelah Ehud meninggal, sudah nggak ada, maka orang Israel mulai kambuh lagi. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya kata Tuhan, oke, sekarang kamu kuhukum. Karena kamu tidak mendengarkan perintahku. Karena kamu tidak menurut, kamu akan hukum, kata Tuhan kepada orang Israel. Maka adik-adik, yang terjadi adalah mereka diserahkan kepada tangan Raja Yabin namanya. Yabin ini adalah Raja Kanaan dengan panglimanya yang hebat, namanya Panglima Sisera. Dan orang Kanaan adik-adik, mereka punya kereta kuda, kereta perang tuh banyak banget. Ada 900 kereta kuda, luar biasa. Artinya kekuatan perangnya luar biasa hebat. Dan adik-adik tahu, selama mereka diserahkan kepada Raja Kanaan, mereka ditindas. Ngelihat gambarnya di sini, mereka disiksa, mereka dicambuk, disuruh kerja paksa. Coba kalau taat kepada Tuhan, pasti gak akan diserahkan ke musuh. Nah, hidup mereka jadi susah, hidup mereka jadi menderita. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Tuhan, tolong kami. Mereka berdoa kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan akhirnya memberikan satu orang hakim kepada mereka. Siapa dia? Deborah. Kali ini berbeda. Kalau kemarin hakimnya cowok, ya kali ini enggak. Tuhan kasih satu orang hakim, tapi hakimnya perempuan. Nah, pelajaran kedua buat kita hari ini adalah siapapun bisa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Mau laki-laki mau perempuan, pasti Tuhan pilih untuk jadi seorang pemimpin. Ingat ya, kalau yang pertama tadi, orang Israel jahat di mata Tuhan, dan saat minta tolong, Tuhan tolong nggak? Ditolong. Ini pelajaran pertama, saat minta tolong kepada Tuhan, pasti ditolong. Yang kedua, Tuhan pilih siapapun untuk menjadi seorang pemimpin.
baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan pilih sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, Deborah ini tiap hari dia duduk di bawah pohon korma. Tahu kan ya pohon korma? Duduk di bawah pohon korma, ini dia gambarnya, perhatikan. Nah, di bawah pohon korma ini Deborah suka membantu orang Israel menyelesaikan masalah mereka, membantu mereka supaya permasalahan yang ditanyakan dipecahkan. Nah, jadi Deborah ini hebat loh, walaupun dia seorang perempuan, dia berani membantu orang Israel menyelesaikan masalah yang rumit pun. Oke, tanya Deborah, pasti Deborah tahu. Suatu hari datang Barak ini cowok datang kepada Deborah. Kita dikepung musuh, kita diserang musuh, tolong bagaimana caranya? Deborah akhirnya berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini ada musuh nih. Musuh tadi siapa yang ingat tadi? Yang kakak kasih tahu? Raja Kanaan. Ya. Raja Kanaan dengan tentara yang hebat tadi, Sisera. Pasukan berkudanya ada berapa banyak? 900 kereta kuda. Luar biasa hebatnya. Terus Tuhan bilang ke Deborah, oke maju, cari pasukan, maju perang lawan mereka. Pasti kamu kutolong, kata Tuhan kepada Deborah. Terus Deborah bilang ke Barak, oke Barak, siapkan pasukannya, kita akan berperang. 20.000 orang disiapkan untuk berperang melawan Raja Kanaan tadi dengan panglimanya Sisera tadi. Mereka maju, 10.000 ngikutin Deborah, 10.000 ngikutin Barak. Mulailah berperang. Lihat nih, lihat ada dua kubu, ada kubunya musuh Raja Kanaan, ya, sebelahnya ada kubu Deborah. Tapi sebelum mereka maju berperang, mereka berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka sehingga mereka memenangkan perang itu. Tapi sebelum sampai kepada proses mereka menang, Tuhan sudah kasih tahu Deborah, tenang, kamu akan kutolong. Pasti si Sisera ini, panglima perangnya Kanaan, akan kuserahkan ke tangan seorang perempuan. Tapi bukan Deborah loh. Ceritanya gini, saat menghadapi perang, ternyata tentaranya Kanaan sudah mulai kalah. Panglima perangnya kabur, turun dari kereta jalan kaki lari. Pas dia lari, dia masuk ke rumah salah seorang warga. Pas nyampe di dalam, dia minta, selimutin aku dong, aku mau ngumpet, aku mau sembunyi. Ditutupin. Perempuan ini keluar, dia lihat kiri kanan, kayaknya musuhnya. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Dia ambil patok. Tahu patok itu biasa dipakai untuk matok kemah. Dia ambil patok sama palu. Ini karena kecapean dia tidur nyenyak, benar-benar nyenyak. Perempuan yang punya rumah ini langsung karena posisi tidur, patoknya ditaruh di pelipisnya, terus dipakai, mati. Bener nggak Kak seperti kata Tuhan? Sisera diserahkan ke tangan seorang perempuan. Nah, adik-adik, kita lihat Tuhan memberikan kemenangan nggak bagi Deborah dan Barak? Diberikan kemenangan. Kenapa? Karena mereka taat, percaya kepada Tuhan. Mereka berdoa, minta tolong, Tuhan dengarkan. Artinya apa adik-adik? 3 poin penting buat kita hari ini. Ingat, saat susah, cari siapa? Tuhan. Tapi jangan susah karena ulah kita ya. Orang Israel tadi susah kenapa? Karena mereka nggak taat kepada Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan pilih siapapun untuk jadi pemimpin. Yang ketiga, percaya bahwa kuasa Tuhan kita itu hebat. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk nolong kita kalau kita dalam permasalahan. Oke adik-adik, percaya, serahkan semua masalahmu ke Tuhan. Apa sih masalahmu sekarang? Corona nggak pergi-pergi Tuhan. Saya susah belajar di rumah. Mama yang bantu saya belajar, enak kan ketemu guru. Masalah nggak masalah. Mama di kerjaan juga direpotin. Mama aku nggak ngerti. Terpaksa mamanya harus bantu dulu dari kerjaan. Atau di rumah harus masak tapi bantu kamu. Masalah nggak? Masalah. Maka kita harus ngapain? Berdoa, meminta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan kita,
masalah kita, dan yakin bahwa setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Oke adik-adik, ingat, percaya itu. Gambar terakhir kakak akan tunjukkan ke kalian. Tadi yang perempuan tadi mematok kepala si Sisera, ini dia. Menyerahkan dia kepada tangan seorang perempuan yang bukan tentara juga, yang bukan pasukan perang, yang bukan prajurit, tetapi Tuhan mengalahkan kesombongan Sisera. Artinya adik-adik percaya bahwa Tuhan akan bisa melakukan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan. Tuhan akan tolong kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Yakin bahwa Tuhan kita punya kuasa yang ajaib bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar dari Deborah bahwa Tuhan memakai Deborah, walaupun dia seorang perempuan, dengan berbagai cara Tuhan akan membantu kami umat-Mu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti kehendak Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kuasa-Mu yang ajaib. Haleluya Yesus, amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Shalom, dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan.